lihat di sini beberapa serangan demi serangan yang dibangun oleh anak Persiba sedikit terkoordinasi, saya bilang cukup baik. Hanya saja sentuhan akhir untuk menyelesaikan penyelesaian itu hanya saja tersendat. Dalam beberapa kali kita lihat seorang Pepito tidak dengan lugas untuk memberikan bola atau umpan yang dengan cukup akurat kepada rekannya. Dan itu beberapa kali menggandaskan peluang demi. Kali ini Jimmy Suparno lebar ke kanan, lepaskan umpan dan Marcio Souza. Ya, sebuah peluang yang sebenarnya sangat baik dimiliki oleh Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana tadi Marcio Souza sebenarnya sudah berada dalam posisi yang sangat baik untuk meneruskan bola ke gawang. Hanya saja kecepatannya memang masih mampu diredam. Kita lihat di sini kelicikan dari seorang Marcio Souza. Kita tahu Tendangan bebas dari posisi-posisi seperti ini. Bahkan dia juga mengakui ketika dia mencetak hat-trick gawang PKT, di mana golnya diantaranya diciptakan lewat aksi individu. Dia pun cukup heran, ternyata dia masih atau bisa mencetak gol lewat aksi individu, bukan hanya spesialis dari bola-bola mati seperti ini. Kita lihat apakah Marcio Souza akan mampu untuk kembali menggetarkan gawang Persiba Balikpapan. Set piece Marcio Souza sudah dilakukan dan kembali membahayakan gawang Denny Marcel. Sebuah bola mati yang dieksekusi oleh Marcio Souza. bola terlebih dahulu menyentuh tanah. Dan kita tahu apabila bola menyentuh tanah itu akan sedikit menyulitkan bagi seorang kiper. Hanya saja refleks yang baik dan kesigapan yang cukup baik dilakukan oleh seorang Denny Marcel. Tommy Rifka gagal, kurang cermat. Kembali benturan terjadi antara Tommy Rifka dan juga Muhammad Sultan. Ini adalah wingback kanan Persiba Balikpapan yang kerap kali naik bantu serangan dari sisi sebelah kanan Persiba Balikpapan, Pepito. Tea Musafri. Berbenturan kita lihat Tea Musafri dan juga Denny Tarkas. Buat Tea Musafri tampak ringis kesakitan, Bung. Iya, kita lihat bagaimana Denny Tarkas melakukan slide. Kita lihat di situ berdirinya seorang Miyo Dadik. Apabila bola dilepaskan, maka itu sangat berbahaya. Kita tahu Miyo Dadik pemain yang bertubuh tinggi, mempunyai heading yang cukup baik. Ya, inilah keistimewaan bagi seorang kiper. Apabila kiper ingin mengikatkan tali sepatu ataupun cedera, maka permainan akan sedikit terhentikan. Iya, dan dia juga mesti diikatkan oleh temannya, Bung. Atau harus dia membuka sarung tangan. Mudah saja tadi bagi M. Taufik. Ini adalah M. Taufik. Kembali disapu saja oleh Dadik. Kali ini Safri lakukan protes ke Jimmy Napitupulu. Berani dilakukan oleh pemain-pemain Persiba, khususnya bagi pemain tengah, untuk berani membangun serangan dari sistem kaki ke kaki dengan total football yang baik. Kita tahu di sini harus dapat memanfaatkan kecepatan dari seorang Musafri. Kita lihat di sini hanya saja beberapa kali. Ini sedikit banyak terjadi karena kelengahan dari pemain-pemain belakang Persela Lamongan. Jibaku Diki Firasat dan juga Mio Dadik. Tapi apabila Souza dikawal dengan begitu ketat, maka permainan akan sedikit menurun. Mobilitas dan kreativitas tidak terlihat bagi anak-anak Persela Lamongan pada malam hari ini.
berbeda sangat jauh ketika mereka menjamu tim Pupuk Kaltim Bontang. Kejelian seorang Khairul Huda dengan tidak menepis bola dan membiarkan bola lepas. Jatuh kita lihat T.A. Musafri, Bung. Iya. Namun Bukan wasit sebuah melihat pelanggaran. bahwa sebuah diving dilakukan oleh T.A. Musafri yang justru memperoleh kartu kuning dari Jimmy Nabitupulu. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang, ya tidak ada sentuhan sebenarnya yang dilakukan oleh pemain-pemain Persela. Ya, saya melihat justru kendali permainan kini dipegang oleh anak-anak dari Persiba. Dan bagaimana mereka begitu rajin. Bola dibiarkan saja oleh Marcio Sousa. Ya, kita juga melihat bagaimana seorang Marcio Sousa sampai harus membantu lini pertahanan dari timnya. Keputusan yang tepat dilakukan oleh Belum ada aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh Jimmy. Jadi melebar ke kanan, Muhammad Sobran lepaskan umpan dan wow, berbahaya. Junaidi nyaris saja membahayakan gawang Khairul Huda. Sebuah umpan yang begitu matang dilepaskan oleh Muhammad Sobran, disambar dengan heading oleh Junaidi. Sayang sekali, masih melebar di sisi kiri penjaga gawang Khairul Huda. Iya, kita lihat bagaimana bebasnya Denny Junaidi. Ya, De Jesus bayang-bayangi oleh M. Aranda. Lepaskan umpan De Jesus dan lagi-lagi peluang emas tercipta bagi Pepito. Masih melenceng, Bung. Ya, kita lihat di sini adanya beberapa pemain Persela Lamongan, tapi kedua pemain seorang Pepito ataupun bagi Persela sendiri menurut saya satu gol ini belum termasuk aman. Harus ada upaya yang lebih maksimal lagi untuk bisa mencetak gol. Karena di tengah serangan gencar yang dilakukan oleh Persiba Balikpapan ini tentunya juga akan sangat riskan bagi gawang Persela Lamongan. Jatuh Diki Firasat, ganjal oleh Mio Dadik. Sebuah keputusan yang harus dilakukan oleh Mio Dadik untuk menghentikan laju yang dilakukan oleh Diki Firasat. ya, saya pikir keputusan yang sangat tepat dilakukan Mio Dadic. Mungkin sedikit terkesan tidak sportif, tapi kita tahu apabila tidak dilakukan malah Ricky Firasat akan langsung berhadapan dengan Denny Marcel. Menghasilkan tendangan bebas, set piece, Fadiano sudah dilakukan langsung ke gawang. 7:45 jalannya babak kedua. Masih tetap tertinggal Persiba Balikpapan. Pepito masuki jantung pertahanan Persela Lamongan. Kembali peluang bagi Persiba Balikpapan. Terbuang dengan percuma. Ya, sedikit membingungkan apa yang dimaksud oleh Pemain Sofian Hardiansyah. seorang Sofian, apa bola di shooting ataupun memberikan umpan kepada Musafri. Ya, bisa pikir apabila bola di shooting, maka akan sedikit lebih baik. Mungkin akan terjadinya bola rebound yang dilakukan oleh seorang Musafri. Tapi hanya saja bola tidak akurat ke arah gawang Persela Lamongan. Dadik dan juga Marcio Sousa. Bertahan Persela Lamongan. Muhammad Sobran. Bukan pelanggaran. T.A. Musafri. Kali ini jatuh Elio De Jesus. Bayang-bayangi dengan ketat oleh Denny Tarkas. Kita lihat sedikit frustrasi, wajah frustrasi yang dilakukan oleh Marcio Sousa dengan tidak banyak memberikan kreativitas ataupun peluang demi peluang bagi Persela Lamongan pada babak kedua. Maka malah jauh lebih condong permainan dikuasai oleh anak Persiba Balikpapan. Hanya saja penyelesaian yang kurang baik, penyelesaian akhir yang tidak baik dilakukan oleh seorang Pepito ataupun seorang Musafri. Ya, saya juga melihat
kurang agresifnya permainan yang ditampilkan oleh Persela Lamongan ini merupakan salah satu bagian dari